Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, yuk kita sama-sama belajar menemukan rumus luas bangun datar. Perkenalkan, nama saya Krisna Wardani Bao dengan NIM 1901030032. Nah, lalu apa saja jenis-jenis dari bangun datar? Nah, jenis-jenis dari bangun datar itu yang pertama ada persegi panjang, segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ada jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Nah, yang pertama menemukan rumus luas persegi panjang. Di sini saya memiliki beberapa persegi satuan seperti pada gambar. Dan juga saya memiliki dua persegi panjang. Nah, saya meletakkan persegi-persegi satuan itu ke dalam persegi panjang. Kita bisa lihat untuk persegi panjang pertama terdapat 3 persegi satuan yang membentuk baris dan 4 persegi satuan yang membentuk kolom. Jadi di sini ada 3 persegi satuan yaitu 1, 2, 3, dan ada 4 persegi satuan untuk membentuk kolom yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk persegi panjang yang kedua terdapat 4 persegi satuan membentuk kolom yaitu 1, 2, 3, 4, dan 2 persegi satuan yang membentuk baris yaitu 1, 2. Kita bisa tulis dalam tabel sebagai berikut. Persegi pertama terdapat 3 persegi satuan yang membentuk baris dan 4 persegi satuan yang membentuk kolom, dengan total semua persegi satuannya itu adalah 12. Itu juga persegi kedua terdapat 2 persegi satuan yang membentuk baris dan 4 persegi satuan yang membentuk kolom. Total seluruh persegi satuan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa banyak persegi satuan dalam sebuah persegi panjang, kita hanya perlu mengalihkan banyaknya persegi satuan yang membentuk baris dan banyaknya persegi satuan yang membentuk kolom. Di sini contohnya untuk persegi panjang yang pertama terdapat 3 persegi satuan membentuk baris dan 4 persegi satuan membentuk kolom. Jika dikalikan maka totalnya adalah 12 persegi satuan yang menjadi luas dari persegi panjang pertama. Nah, untuk yang kedua terdapat 2 persegi satuan membentuk baris dan 4 persegi satuan membentuk kolom, sehingga total seluruh persegi satuannya adalah 8, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, jika banyaknya kolom adalah panjang persegi panjang dan banyaknya baris adalah lebar persegi panjang, maka rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi kesimpulannya, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Nah, yang berikutnya menemukan rumus luas persegi. Nah, saya memiliki sebuah persegi seperti pada gambar. Teman-teman bisa lihat, panjang persegi sama dengan lebar persegi sama dengan panjangnya sisi. Nah, jika luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar, maka luas persegi sama dengan sisi dikali sisi, karena panjangnya sama dengan sisi, juga lebarnya sama dengan panjang sisi, sehingga luas persegi sama dengan sisi dikali sisi atau sisi dikuadratkan. Sehingga kesimpulannya luas persegi sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. Selanjutnya menemukan rumus luas segitiga. Nah, saya memiliki sebuah persegi panjang seperti pada gambar. Saya kemudian membuat garis putus-putus dan saya akan mengguntingnya mengikuti garis putus-putus tersebut menjadi 2 bagian, sehingga persegi panjang ini menjadi 2 bagian yang membentuk 2 segitiga. Nah, alas segitiga ini sama dengan panjang persegi panjang dan tingginya itu sama dengan lebar dari persegi panjang.
Jika luas persegi panjang itu sama dengan 2 kali luas segitiga, maka luas segitiga sama dengan setengah dari luas persegi panjang, atau luas segitiga itu sama dengan 1/2 dikali panjang dikali lebar, atau sama dengan 1/2 dikali panjangnya tadi itu sama dengan alas dikali lebarnya tadi sama dengan tinggi, sehingga sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi, atau 1/2 A dikali T. Jadi kesimpulannya luas segitiga sama dengan 1/2 A dikali T. Yang berikut menemukan rumus luas jajar genjang. Di sini saya memiliki sebuah persegi panjang seperti pada gambar. Kemudian saya membuat garis putus-putus. Lalu saya akan menggunting mengikuti garis putus-putus ini, sehingga menjadi 2 bagian seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan bagian yang kecil ke sebelah kanan, sehingga terbentuk sebuah jajar genjang di mana alas jajar genjang itu sama dengan panjang persegi panjang dan tingginya itu sama dengan lebar persegi panjang. Sehingga luas persegi panjang di sini sama dengan luas jajar genjang. Nah, jika luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar, maka luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi, karena panjangnya itu sama dengan alasnya itu sama dengan panjang persegi dan tingginya itu sama dengan lebar persegi. Sehingga kesimpulannya luas jajar genjang sama dengan A dikali T, atau alas dikali tinggi. Selanjutnya kita akan menemukan rumus luas layang-layang. Nah, saya memiliki sebuah gambar layang-layang seperti pada gambar ini, di mana panjang diagonal panjangnya itu sama dengan A dan diagonal pendeknya itu adalah B. Saya kemudian membagi menjadi 2 bagian, lalu saya bagi lagi dan saya satukan bagian-bagian ini menjadi hanya menjadi 1 bagian yang membentuk sebuah persegi panjang, di mana panjangnya itu sama dengan diagonal panjang dan lebarnya itu sama dengan setengah dari diagonal pendek. Nah, jika luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar, maka luas layang-layang itu sama dengan diagonal panjang, karena diagonal panjangnya itu sama dengan panjang persegi, dikali setengah dari diagonal pendek, atau B. Nah, atau luas layang-layang itu sama dengan A, diagonal panjangnya adalah A, dikali 1/2 B, diagonal pendek. Nah, sama dengan 1/2 dikali A dikali B. Jadi kesimpulannya, luas layang-layang itu sama dengan 1/2 dikali A dikali B, di mana A adalah diagonal panjang dan B adalah diagonal pendek. Selanjutnya menemukan rumus luas belah ketupat. Nah, saya memiliki gambar sebuah belah ketupat seperti pada gambar ini, dengan panjang diagonalnya, diagonal panjangnya adalah A dan diagonal pendeknya adalah B. Saya kemudian memotongnya dan menyatukannya sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjang sama dengan panjangnya sama dengan diagonal pendek, yaitu B, dan lebarnya itu sama dengan setengah dari diagonal panjang, yaitu 1/2 A. Nah, jika luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, maka luas belah ketupat itu sama dengan diagonal pendek dikali setengah diagonal panjang, atau luas belah ketupat sama dengan B dikali 1/2 A, atau bisa juga sama dengan 1/2 kali A kali B. Jadi kesimpulannya luas belah ketupat itu sama dengan 1/2 dikali A dikali B, di mana A adalah diagonal panjang dan B adalah diagonal pendek. Selanjutnya menemukan rumus luas trapesium.
Nah, saya memiliki sebuah gambar trapesium seperti pada gambar ini. Saya membaginya menjadi dua bagian, kemudian saya satukan sehingga membentuk sebuah jajar genjang, di mana alas jajar genjang ini sama dengan A ditambah B, dan tingginya itu adalah setengah dari T. Jadi panjang jajar genjang di sini adalah A ditambah B, dan tingginya itu adalah 1/2 T. Nah, jika luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi, maka luas trapesium itu sama dengan A ditambah B dikali setengah T, atau 1/2 T. Atau bisa juga ditulis 1/2 kali A ditambah B dikali dengan T. Jadi kesimpulannya, luas belah ketupat sama dengan 1/2 A ditambah B dikali T. Yang berikut menemukan rumus lingkaran. Nah, saya memiliki 3 buah lingkaran seperti pada gambar ini. Selanjutnya, saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Untuk lingkaran yang pertama, saya membagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Untuk lingkaran kedua, saya membagi menjadi 24 bagian yang sama besar. Dan untuk lingkaran ketiga ini, saya membaginya menjadi 48 bagian yang sama besar. Kemudian, bagian-bagian ini jika disatukan, teman-teman bisa lihat bahwa bagian-bagian lingkaran yang dibagi sama besar jika disusun maka akan terbentuk sebuah jajar genjang. Teman-teman perhatikan di sini, berdasarkan potongan lingkaran ketiga, ini lingkaran ketiga, yang disatukan terbentuk jajar genjang dengan di sini alasnya adalah PR dan tingginya itu adalah R. Nah, jika luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi, maka luas lingkaran sama dengan PR, alasnya tadi adalah PR, dikali R, tingginya tadi adalah R, sehingga sama dengan Pi dikali R dikuadratkan. Jadi kesimpulannya, luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Nah, apakah kalian sudah paham? Tetap semangat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.